Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa cerianya ruangan ini. Apa kabar? Dahsyat. Dari seluruh Indonesia kita berkumpul di sini hari ini ya. Mana Sumatera? Sumatera. Oke. Jawa, Jawa. Oke. Kalimantan. Sulawesi, Papua. Waduh, ramai sekali. Masih banyak lagi pulau-pulau, tapi saya nggak bisa sebut satu persatu. Sebenarnya saya luar biasa senangnya dan bangga bahwa bisa merayakan Hari Guru Nasional pada hari ini. Dan sebenarnya saya dan pesan kita semua di Kemendikbudristek hari ini sangat sederhana. Pesannya cuma satu, terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk apa ini terima kasihnya? Terima kasih untuk pengorbanan Anda, terima kasih untuk ketangguhan Anda, terima kasih bagi teman-teman yang datengin rumahnya pelajar buat ngajarin mereka selama pandemi. Terima kasih bagi teman-teman yang gaptek tapi belajar semua platform teknologi. Terima kasih bagi guru-guru yang masih aja bisa belajar ngajarin anak-anak PJJ walaupun kondisi ekonominya terpukul dahsyat sehingga harus seling-selingan jual-jualan di pasar sambil ngajar. Itu luar biasa. Dan satu hal yang membuat saya sangat bingung tapi senang adalah dari semua perjalanan saya di seluruh Indonesia bertemu dengan guru honorer, bertemu dengan guru penggerak, bertemu dengan kepala sekolah, gak pernah ada sekalipun kata putus asa itu keluar. Ini hal yang luar biasa dan menginspirasi kami semua. Saya senang sekali di sini karena di dalam audiensi kita sebenarnya ada dua orang spesial, ibu dan bapak kos saya. Ibu Nuri mana Bu Nuri? Nah, Bu Nuri bisa dikasih lampu tuh Bu Nuri. Nah, Bu Nuri. Pak Sukardi mana Pak Sukardi? Tuh dia di sebelahnya. Terima kasih nih kalau bagi yang nggak tahu, saya tinggal di rumahnya Bu Nuri sama di rumahnya Pak Sukardi. Saya disuguhin berbagai macam makanan yang enak-enak dan akhirnya ngobrol-ngobrol mengenai apa sih suka dukanya menjadi guru, bukan hanya di masa pandemi tapi sampai sebelum pandemi pun. Dan ini merupakan hal yang begitu menantang menjadi guru. Bayangkan, sudah dijajah oleh keseragaman, dijajah oleh regulasi, kesejahteraannya banyak yang masih belum terjamin, ya. Ini adalah masa yang luar biasa menantang. Jadi kadang-kadang waktu itu saya menanya sama Pak Sukardi, jadi ngapain jadi guru? Ngapain jadi guru? Kalau digaji cuma 500.000 sebagai guru honorer itu ngapain jadi guru? Ternyata Pak Sukardi bilang dia ditawarin pernah kerja 2 bulan, gajinya sampai 8 juta sebulan. Hampir 2 bulan gak betah balik menjadi guru honorer. Apa itu? Tolong tepuk tangan buat Pak Sukardi. Itu adalah indikator bahwa banyak sekali guru-guru kita di seluruh Indonesia bekerja karena itu adalah panggilannya dia. Bukan untuk uang, bukan untuk mencari kerjaan yang stabil saja, tetapi untuk benar-benar berbakti. Dan itulah alasannya kenapa saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hari ini kita ada beberapa acara, tapi sebelum itu ada suatu hal mungkin sedikit saya jelaskan, ada sedikit surprise juga hari ini. Saya senang sekali. Yang pertama adalah mohon Bapak Guru mengetahui bahwa tahun depan kita akan meluncurkan berbagai macam program untuk guru. Seperti kita tahu, kita akan terus mendorong rekrutmen P3K untuk memastikan bahwa semua guru honorer bisa ikut tes seleksi dan yang lolos mendapat formasi. Itu udah pasti prioritas pertama kita. Karena kalau nggak bisa menafkahi keluarga saja, gimana mau kualitas? Kedua,
kita akan meluncurkan berbagai macam platform teknologi, bukan hanya bagi-bagi laptop dan proyektor terbesar di sejarah Indonesia, tetapi kita juga akan memberikan berbagai macam pelatihan online yang bisa diikuti guru-guru secara mandiri sesuai kebutuhannya, bukan belajar teori-teori doang, yang praktis dari guru untuk guru, relevan dan praktis. Itu kuncinya. Dan kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru, kedua fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya, dan ketiga memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukannya ganti menteri, ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru.